kita pernah bertemu sebelumnya, tetapi nama saya adalah Justin. And Pastor Daniel is going to help me preach today. Hari ini saya akan membantu Justin untuk berkhotbah. So I'm very excited to share today's topic. Hari ini saya sangat-sangat excited, sangat-sangat bersemangat banget untuk membagikan topik kita pagi hari ini. As I was sitting in worship today, God spoke to me about this crowd here. Ketika saya menyembah Tuhan tadi pagi hari ini, Tuhan berbicara kepada saya tentang jemaat di tempat ini. And what I see when I look at you is a small crowd but a big people. Ketika saya menyembah tadi, saya melihat Bapak Ibu Saudara tempat ini jemaat yang tidak banyak, kecil, tetapi jemaat yang gagah perkasa. So I want to speak to you today, we want to speak to you as big people. Jadi saya pagi hari ini saya ingin berbicara kepada Bapak Ibu sebagai jemaat yang gagah perkasa, yang besar. Is that okay? Apakah oke Bapak Ibu? A little while ago when I worked for a big company, Dulu waktu saya bekerja untuk perusahaan yang sangat besar, they wanted me to fly to America for training. jadi mereka meminta saya untuk terbang ke Amerika untuk sebuah training. Sometimes American companies do this. They fly you to America for training in the headquarters. Oh, jadi biasanya kalau perusahaan Amerika tuh minta kita tuh untuk terbang ke sana, ke headquarternya, ke pusatnya. I thought I was being a good employee by booking my flights in economy. Jadi saya merasa saya sebagai karyawan yang baik, saya membooking pesawat itu ekonomi kelas Bapak Ibu. But the flight was 18 hours, I think 19 hours, maybe 20 hours. Tetapi masalahnya penerbangan ke Amerika itu 19 jam lebih. So I flew on this flight in economy for 20 hours and I made myself comfortable and content. Jadi saya terbang dengan pesawat dengan kelas ekonomi, saya berusaha bikin penerbangan itu merasa nyaman. When I came back, I found out that there were other colleagues of mine who also flew to this training. Jadi waktu saya sampai, saya baru temukan bahwa rekan kerja saya ada juga yang terbang ke Amerika juga. And then I found out from them Saya menemukan dari mereka that because the flight is longer than 12 hours, karena penerbangan itu di atas 12 jam, the policy is they are willing to pay for business class. jadi aturannya dalam perusahaan tersebut kalau di atas 12 jam, mereka itu mau membayar business class. You know the pain that I felt? Anda merasa nggak sakit yang saya alami itu? I could have had business class, Saya tuh harusnya bisa di business class, but I lost it. I didn't get my reward. tapi saya kehilangan kesempatan itu, malah saya harusnya di ekonomi. And that is the perfect picture of how we will spend eternity in heaven. Ini adalah gambaran yang sempurna menurut saya untuk menggambarkan bagaimana kita akan menghabiskan kekekalan di surga nanti. And that is what we are going to be talking about today. Dan hari ini itulah yang akan kita bagikan pagi hari ini. How will you spend eternity? Bagaimana kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya akan menghabiskan kekekalan itu. Now, this is not about salvation. Saya ingin menegaskan bahwa ini bukan tentang keselamatan. This is about reward and blessing in eternity. Ini tentang hadiah yang Tuhan berikan di dalam kekekalan. So Pastor Daniel is going to read today's scripture for you and Saya let's akan go there together. membacanya di Kolose 1:19-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. The important thing we want you to notice here Hal penting yang ingin saya bagikan pagi hari ini, is how God talks about reconciling all things back. bagaimana Tuhan berbicara tentang memulihkan segala sesuatunya kembali ke mula-mula. If the end goal is we just go to heaven, Kalau misalnya hasil akhirnya, finalnya hanyalah kita masuk surga, and just float around in clouds,
Hanya terbang seperti malaikat seperti itu di awan-awan for eternity, untuk selamanya, only singing worship songs, hanya menyanyikan lagu-lagu pujian penyembahan, then God failed. berarti Tuhan itu gagal. It means Itu berarti his original plan rencana awal mula-mulanya to be with us in Eden on earth bersama-sama dengan kita, makhluk ciptaannya di Taman Eden di bumi ini was broken, gagal and he never fixed it. dan tidak pernah diperbaiki. So he has to have a plan B, Jadi dia harus punya rencana B. which is just in the clouds. Jadi rencana itu cuman kita di awan-awan di langit begitu. But who knows that God is not a failure? Tetapi siapakah tahu di sini bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang gagal. This is Christmas season. Hari ini adalah waktunya Natal, musim Natal. And the prophecy about Jesus is his name is Emmanuel, Dan Yesus itu memiliki nama Immanuel, which means God with us. yang berarti Tuhan bersama-sama dengan kita. You see, what he started in the garden Jadi apa yang dia dimulai di Taman Eden was God with us. adalah Tuhan bersama dengan kita. What he did through Jesus Apa yang dia lakukan melalui Yesus was allow us once again membuat kita bisa to have God with us. Tuhan bersama dengan kita. And in Revelations 21, Di dalam Wahyu 21, 3 to 4, 3-4, it says that the goal is for a new heaven and a new earth dikatakan bahwa goalnya, tujuannya adalah surga yang baru dan bumi yang baru. to once again Dan sekali lagi, here di tempat ini, to have God with us. untuk bisa Tuhan bersama dengan kita. The original plan Rencana awalnya for us to enjoy life, untuk kita bisa menikmati hidup, to enjoy creation, untuk menikmati ciptaannya, to enjoy food untuk menikmati makanan and laughter dan sukacita and community dan komunitas and to rule dan untuk memimpin and to reign, dan untuk bertata, to multiply, untuk punya anak banyak, Yeah. to be fruitful, untuk menjadi berbuah, continues harus berlanjut for eternity. selamanya. Let's just let that sink in for a second. Saya ingin coba diam dulu sebentar biar pewahyuan ini masuk ke dalam hati. So in order to understand this, Untuk bisa kita memahami ini, there are three ways that we need to think about this. ada 3 hal yang kita bisa, ada 3 cara yang kita bisa lalui. The first way Yang pertama adalah, is that you will keep on living. Bapak Ibu harus tahu bahwa Bapak Ibu ini akan terus hidup selamanya. You know when kids, teenagers, they think they know all about life? Anda tahu ya, ketika seorang remaja, mereka pikir mereka tahu semuanya tentang hidup. And then you look at them and you say, yeah, just keep on living. Dan yang tua-tua biasanya lihat, ya kamu terus aja hidup nanti, lihat gimana nanti. You'll see, keep on living. Bapak Ibu akan terus hidup nanti. Or when you're grandparents and you see your children become parents. Jadi atau misalnya seorang kakek nenek melihat putra-putrinya menjadi orang tua, And they think they're teaching you how to be a parent. mereka berpikir bahwa mereka mengajari kita bagaimana menjadi seorang orang tua. And you think, oh yeah, just keep on living. Ya, terus aja hidup. Imagine you Bayangkan Bapak Ibu in eternity ada di dalam kekekalan. You've been there 500 years. Sorry, second. You have been there 500 years. Anda sudah berada di dalam kekekalan tersebut 500 tahun misalnya. And you look at yourself in this life Dan Anda melihat hidup Anda saat ini, and say, oh, you are so worried. waduh, kamu kenapa khawatir? Just keep on living.
Just terus aja hidup. Our life is like this. Hidup kita seperti ini. This is so good. Thank you. Is it tangled? Yeah, they shouldn't have done it this way. Okay. Let's see. Let's unroll this. Dilepas aja ini. This is your life in eternity. Bayangkan hidup kita itu seperti tali ini di dalam kekekalan. It goes on Dia akan terus, and terus panjang, on terus, and on dan terus, and on dan terus. for a very, very long time. Akan terus sampai This panjang is your life. sekali. Hidup Anda akan seperti ini. On Akan And terus, on. terus, and on. akan terus. Keep it going. Just keeps going. Just keeps going. Just keeps going. Just keep swimming. No, just keep going. It's okay. They get the picture. Bring back my little red tip. Sure. Okay, got it. At least we make one circle, Justin. We have been thinking of doing this so long. It actually untangled really well. Yeah. Bayangkan saudara, hidup kita itu seperti tali ini. On and on and on and on. This is your life. It's okay. Just walk it back. Okay. I just need this little red tip. Okay. Terima kasih. Panjang banget ya. Jadi, this is all of your stress, this red part. Jadi segala stres dan kekhawatiran kita itu cuman di ujung merah ini. This is your 80 to 100 years. Ini 80-100 tahun di bumi. All of your worry, Segala kekhawatiran Anda, all of your problems, segala masalah yang kita pikirkan, all of your wisdom, segala hikmat kita, all of your money segala uang kita is just this. hanya secuil merah ini. We make decisions Kita membuat sebuah keputusan, thinking this is all there is. berpikir bahwa hidup kita hanya di sini saja. But what you decide and do today Tetapi apa yang Anda putuskan untuk lakukan hari ini, goes for eternity. sebenarnya berakhir sampai kekekalan. We need to think of our life Kita harus melihat, berpikir akan hidup kita the way it really is. sebagaimana semestinya, yaitu kekekalan. The Bible says this. Alkitab berkata seperti ini. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Our body will pass away. Our body will pass away. It'll die. Tubuh kita ini akan mati, saudara. The way the earth will. Sama seperti bumi ini. But it'll be reborn Tetapi akan dilahirkan kembali like Jesus' body, sama seperti tubuh Kristus. and so will the earth. Begitu juga bumi ini, dunia ini. Jesus' body could eat. Yesus lahir untuk bisa makan. He enjoyed food. Dia menikmati makanan. He breathed air. Dia menghirup udara. He hung out with friends. Dia hangout sama teman-temannya. But he could also walk through walls. Tapi dia juga bisa menembus tembok. He can appear in many places at once. Dia bisa muncul di berbagai tempat. We will have a glorified body like this. Kita akan memiliki tubuh yang dimuliakan seperti itu. Not just a spirit to fly around in the clouds. Bukan hanya roh yang terbang melayang-layang di A udara. real body. Tubuh yang nyata. So the second thing Hal kedua, we need to know kita harus tahu, is that we can enjoy eternity kita bisa menikmati kekekalan for a very long time. untuk sangat-sangat lama. I want to give you an example Se- of what this city called the New Jerusalem, where we will live, Saya ingin memberikan sebuah contoh bagaimana sebuah kota ini yang disebut dengan Yerusalem baru, di mana kita akan tinggal, might look like.
mungkin bentuknya akan seperti ini. This is just an example. Ini hanya sebuah contoh. I'm showing you two projects Saya akan menunjukkan kepada Anda dua proyek that exist, that are being built right now in Saudi Arabia. yang sudah ada dan yang lagi dibikin saat ini di Saudi Arabia. Okay, can we play the video? Introducing the new horizon for Riyadh, a new icon, the Mukaab, the world's first immersive experiential destination. A gateway to another world. Step inside and it's unlike anything you've ever seen, at a scale that's unprecedented, big enough to hold 20 Empire State Buildings, where you and those around you enter a new reality, transporting you to Mars one day and magical worlds the next, where your retail experience is completely reimagined, and hospitality, leisure, and entertainment reach new levels, all in breathtaking, ever-changing environments. This is the new face of Riyadh. Experience a new horizon. And this is Instead of project number 2. communities sprawling outward from a central location, they would be built vertically and arranged, well, in a line, hence the name. Even though the vision for the city stretches 170 kilometers, it would do away with cars entirely and instead be connected by high-speed rail that would travel the entire length in just 20 minutes. And each individual community would be largely self-contained, so that almost anything you could need, be it a school, a doctor, or a quick meal, would be only a 5-minute walk away. The government says the line will run on 100% clean energy and make extensive use of sensors and AI to manage the city's services. If this is what humans can imagine, Bayangkan kalau ini yang akal manusia dapat buat, dapat pikirkan. what has God got in mind? Bayangkan apa yang bisa Tuhan pikirkan. That cube Kubik itu, kota yang berbentuk kubus itu, is only 400 meters. No, 400 kilometers, I think. meter. Cuma 400 meter panjang ukurannya, panjang lebarnya dan tingginya. Read the scriptures for them, top to bottom. Let's see what God has in Kita mind. lihat di 2 Petrus 3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Dan di Yesaya 65 dikatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Dan pada Wahyu 21 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah. Kota itu bentuknya 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya. Dan lebarnya dan tingginya sama. Jadi yang ini kecil banget. 400 meters. Cuman 400 meter yang ini yang manusia pikirkan. The New Jerusalem Yerusalem yang baru is 2,500 kilometers. 25, is it 25? 2.500 kilometer. Is it 25 or 2005? What is it? It's big. It's big, ya, besar sekali. It's the size of a country. Itu besar tuh seperti negara. It's so high, Sangat tinggi, it would touch the satellites. akan sampai menyentuh matahari. I don't know if we're all going to live there, Kita nggak tahu apakah kita akan tinggal di sana. in that city, Di dalam kota itu, or around it in the rest of the world, atau sekitaran kota itu, or on other planets. I atau don't know. sekitaran planet lainnya, saya nggak tahu. The point is what God has in mind for us Tetapi poinnya adalah Tuhan, apa yang Tuhan pikirkan untuk kita, is a chance to live with Him dan kesempatan untuk bisa tinggal bersama dengan Dia for eternity. untuk selamanya. What will we do there? Apa yang akan kita lakukan? Number 3. No, Let me tell you a quick story. saya ingin memberitahukan sebuah cerita. We can do this one. Ya, ya, sure.
I wanted to say this. Saya ingin mengatakan ini. The word time Sebuah kata time stands for artinya today hari ini is my eternity. adalah kekekalanku. Today. Hari ini. There was a man in Australia called Arthur Stace. Ada seorang pria di Australia. He was an alcoholic. Dia adalah Alcoholic. dia seorang pemabuk, Mabuk. All the time. selalu mabuk. And he went to church Dia pergi ke gereja, and the pastor said, lalu seorang pendeta berkhotbah ketika itu eternity, berkata, kekekalan, eternity. eternity. Where will you spend eternity? Di mana kamu akan berada ketika kekekalan itu? It hit his heart so bad, so well, Menyentuh hatinya, memukul hatinya dengan sangat keras, that he gave his life to the Lord memberikan hidupnya bagi Kristus. and felt he needed to go to the whole city and just say these words. Dan Where will meras- you spend eternity? Dan merasa Roh Kudus menggerakkan hati dia untuk menuliskan kata-kata eternity di seluruh kota. He looked in his pocket Dia lihat kantongnya, and he had a piece of chalk. dia punya satu kapur tulis. Immediately, Langsung, he went outside dia langsung keluar and he wrote the word eternity. dan menuliskan kata-kata eternity atau kekekalan. Everywhere he went, Kemanapun dia pergi, dia terus menuliskan. he wrote the word eternity. Menuliskan kata-kata kalimat eternity. For 35 years, Selama 35 tahun. he wrote it 500,000 times. Menuliskan 5.000 kali. So many people saw this writing Banyak orang melihat tulisan ini. that even the media was trying to find out who is this man. Sampai bahkan media pun mencari tahu siapa orang yang menuliskan ini. They called him Mr. Eternity. Mereka memanggil dia Mr. Eternity, Tuan Eternity. People said that when they saw this, they thought about their life. Jadi ketika orang melihat tulisan Eternity ini, mereka berpikir tentang hidupnya. And they went to church Lalu mereka pergi ke gereja, and started living for eternity. mulai hidup dalam kekekalan. This became so widely known Jadi hal ini benar-benar diketahui oleh banyak orang. that in the year 2000, Dan di tahun 2000, to celebrate the opening of the new millennium, untuk merayakan mulainya satu milenial baru, a godless city, kota yang tidak mengenal Tuhan, a secular city, kota yang sekuler, put his word eternity menaruh tulisannya on the harbor bridge di jembatan for the whole world to see. untuk setiap orang dapat melihat, untuk And that's dunia it there. dapat melihat. Itulah yang terjadi. What is his reward Apa yang dilakukan untuk Tuhan in eternity? di dalam kekekalan? And all he had in his hand Yang dia miliki was a piece of chalk. di kantongnya hanya kapur tulis. What is in your hand? Apa yang ada di tangan saudara? What do you have? Apa yang Anda miliki? You may not have a lot to give, Mungkin saudara tidak memiliki banyak untuk diberikan. but what you do have Tetapi apa yang engkau miliki makes a difference for your eternity. akan membuat suatu perbedaan untuk kekekalanmu. Today is my eternity. Hari ini adalah kekekalanku. So how do we invest in our eternity today? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menginvestasikan hidup kita dalam kekekalan hari ini. If we take our thoughts Kalau kita ambil pikiran kita and plant them on eternity, dan taruh dalam kekekalan, we will get actions kita akan mendapatkan tindakan that are centered around eternity. yang berpusat pada kekekalan. If we take those actions, Apabila kita mengambil tindakan tersebut, we will have a character kita akan memiliki sebuah karakter centered around eternity. yang berpusat pada kekekalan. And if we take our character, Dan kalau kita taruh karakter kita, we will have a lifestyle dan kita memiliki gaya hidup centered around eternity. yang berpusat pada kekekalan. And our lifestyle Dan gaya hidup kita determines akan menentukan
what we enjoy in eternity. Apa yang akan kita nikmati di dalam kekekalan tersebut. Yes, we all who are saved get the reward of seeing God face to face. Ya, semua dari kita yang diselamatkan akan mendapatkan hadiah melihat Tuhan muka dengan muka. Yes, we all get to enter into heaven and enjoy paradise. Ya, kita semua akan dapat masuk ke dalam surga dan menikmati surga tersebut. But the Bible is clear. Tetapi Alkitab sangat jelas. Our work will be judged. Beberapa pekerjaan kita yang kita lakukan akan dihakimi. And we will be rewarded. Dan kita akan diberikan hadiah. Do you want to get to heaven? Apakah engkau mau datang ke surga and find out that you lost your reward? Mengetahui bahwa engkau kehilangan reward itu atau hadiah tersebut. We're not talking about salvation. Kita tidak berbicara tentang keselamatan. Just the reward. Hanya hadiah surgawi itu. I don't know how the rewards are or what they are. Saya nggak tahu hadiahnya bakal seperti apa atau bagaimana. But what we do know is there is rewards. Tetapi yang saya tahu adalah akan ada hadiah surgawi itu. If the God you know Apabila Tuhan yang engkau tahu is small enough to understand, mengerti pikiranmu, then He's not big enough to worship. jadi apabila Tuhan yang engkau tahu mudah untuk engkau mengerti, berarti dia tidak cukup besar untuk engkau sembah. Let's look at what the word says. Mari lihat apa yang Alkitab katakan. In Matthias, he talks about our thoughts. Di Matius dia berbicara tentang pikiran kita. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lalu di Lukas dikatakan adalah, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. So let's just start with the thoughts. Mari kita berhenti dalam poin pikiran ini. The original word in the Greek, Bahasa the original language, ya, bahasa aslinya, the word meek kata-kata meek atau lemah lembut itu does not mean weakness. tidak berarti lemah, Bapak Ibu. It means power Itu berarti kekuatan under control. di dalam kendali. So you might be angry, Engkau mungkin marah righteous anger, dalam kebenaran about the way that the world is tentang bagaimana dunia ini berjalan and the evil that you see, dan kejahatan yang Anda lihat, but still not sin. tetapi bisa untuk tidak berdosa. You master your feelings, Masuk dalam pikiranmu, your feelings don't master you. perasaanmu tidak mengendalikan engkau. That's what it means, meekness. Itulah yang berarti lemah lembut ini. The attitude Sikapnya, is that I am a citizen of heaven. sikap yang kita miliki adalah saya adalah warga kerajaan Allah. I have great power Saya punya kuasa yang besar and great calling. dan panggilan yang besar. I will rule and I will reign. Saya akan memimpin dan memerintah. I'm a big person. I'm a big person. Saya adalah orang yang besar. I am the head and not the tail. Saya adalah kepala bukan ekor. But in this life, Tetapi dalam hidup yang kecil ini, I will serve. saya akan melayani. But in that life, Tetapi dalam hidup nanti, the Bible says Alkitab berkata, that I will rule over angels saya akan memerintah and I terhadap will rule over malaikat-malaikat cities. dan memerintah atas kota-kota. But not now. Tapi bukan saat ini. This is the temptation the devil gave Jesus. Inilah cobaan yang iblis berikan kepada Yesus. To have all of that now. Untuk memiliki semua itu saat ini. No, we need a character around eternity. Tidak. Kita harus memiliki sebuah karakter yang berpusat pada kekekalan. Silakan. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina, katanya kepada orang itu, dan engkau kuasilah 5 kota. Apa yang ada di tanganmu?
Apa yang ada di tangan saudara? Ini tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi juga berbicara tentang waktu. Karena waktu adalah uang. Engkau memiliki waktu. Mungkin waktu yang dihabiskan dalam pelayanan, service pelayanan. Maybe the time is spent Mungkin waktu yang dihabiskan serving others. melayani orang lain. How you spend your resources today Bagaimana engkau menghabiskan, pilihanmu menghabiskan hal-hal yang Tuhan berikan hari ini, determines your reward on that day. menentukan hadiah yang Anda terima pada hari itu, hari mendatang. Pastor Daniel, can you read the next one for us? Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. A lifestyle around eternity. Gaya hidup di sekitar yang berpusat pada kekekalan. We have stages of life. Kita punya level-level dalam kehidupan. And a wise man once told me, Orang yang bijak memberitahukan kepada saya, when you get to around 50 years old, ketika engkau mulai berumur 50 tahun, your desire physically for your spouse hasrat kita secara fisik, secara tubuh kepada pasangan kita starts to get quiet. mulai redup. You become more independent from each other. Kita in that way. mulai independent. Independent is From each other. ya, kita mulai merasa mandiri. Ya, Mandiri. terima kasih. And it's part of God's plan Dan itu sebenarnya adalah bagian dari rencana Tuhan to prepare us for eternity. untuk mempersiapkan kita kepada kekekalan. Now, where we are not married, Dan kalau kita tidak menikah, we have relationship. kita punya hubungan. But your job Tapi tugasmu adalah is to prepare your partner untuk mempersiapkan pasanganmu for eternity. untuk kekekalan. Not the little part, Bukan yang kecil. yang panjang. What about our kids? Bagaimana dengan anak-anak kita? When they ask us questions, Ketika mereka menanyakan pertanyaan kepada kita, do we explain apa kita menjelaskan that our character bahwa karakter kita makes decisions membuat sebuah keputusan because of eternity? karena kekekalan? Mommy, why do we have to go to church again? Mami, kenapa aku harus pergi ke gereja saat ini? Because of eternity. Karena kekekalan. Why do you have to volunteer? Kenapa kita harus melayani di gereja? Because of eternity. Karena kekekalan. Why do we have to go on time all the time? Kenapa kita harus datang tepat waktu selalu? Because of eternity. Karena kekekalan. Because someone is watching Karena seseorang melihat what I am faithful with. apa yang saya tekuni, apa yang saya bertekun hari ini. Because my reward awaits me in eternity. Karena hadiah kita menunggu kita di kekekalan. Finally, Yang terakhir, Daniel 7:27. maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. If we stay close to the body of Christ Apabila kita tinggal dekat di tubuh Kristus and serve in the body of Christ dan melayani dalam tubuh Kristus and think about the eternity of others, dan berpikir tentang kekekalan atas orang lain, we inherit kita sudah mewariskan the kingdoms kerajaan of the earth di dunia ini when that day comes. ketika hari tersebut datang. So we only have one question for you. Hari ini saya hanya memiliki satu pertanyaan kepada saudara. How Bagaimana will you spend eternity? Anda akan menghabiskan kekekalan tersebut? If you've heard this message today as the worship team comes on, Apabila saudara mendengar pesan ini, dan saya mengundang worship team untuk datang, if you feel like you have wasted time mungkin saudara berpikir, saya sudah membuang-buang banyak waktu with thoughts
actions dengan pikiran, tindakan that don't, or a lifestyle yang atau gaya hidup that doesn't think about eternity, yang tidak ada hubungannya dengan kekekalan ini, right now is your moment. hari ini adalah waktumu. As we take communion together, Karena kita saat ini akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama which represents yang mewakili God with us Tuhan bersama dengan kita forever. selamanya. In your heart, Di dalam hatimu, as we pray, dan ketika berdoa saat ini,